Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang transformasi digital dan penguatan brandware dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Oke, lanjut ke materi yang pertama, itu ada latar belakang dan juga tujuan akan dijelaskan oleh Nisa. Nisa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Saya akan menjelaskan latar belakang mengatasi krisis internal akibat keterbatasan sistem manual agar perusahaan dapat meningkatkan efisiensi ekspansi bisnis yang pesat. Maksud dari bagian ini menjelaskan bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah karena masih menggunakan sistem manual. Atau sistem legacy system. Sistem ini sudah mampu mengikuti peningkatan jumlah transaksi dan kompleksitas data seiring ekspansi perusahaan. Akibatnya muncul berbagai kendala seperti proses kerja yang lambat, data yang tidak konsisten, dan terganggunya pengambilan keputusan. Kondisi ini yang mendorong perlunya perubahan sistem. Dan tujuan dari latar belakang ini adalah perlunya informasi atau perubahan sistem operasional untuk menggantikan sistem manual yang tidak efisien. Dengan mengganti proses manual menjadi sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi, perusahaan diharapkan bisa meningkatkan efisiensi operasional, menjaga akurat data, dan lebih siap mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan. Sekian yang dapat saya jelaskan di sini. Dilanjut ke materi selanjutnya. Dan selanjutnya ini ada permasalahan utama yang akan dijelaskan saya pribadi. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Reza Saidin dari Prodi Manajemen. Berikut ada beberapa permasalahan yang memang terjadi pada perusahaan Sukamaju, yaitu yang pertama, proses manual lambat dan repetitif, yang dimana ketergantungan pada entry data yang manual, terutama inventaris dan penggajian, yang akhirnya menghasilkan waktu siklus proses yang panjang dan beban kerja administratif yang repetitif, dan mengalihkan sumber daya manusia dari aktivitas bernilai tambah tinggi. Kemudian yang kedua itu adanya kesalahan input data atau human error, yang mengakibatkan rentannya sistem terhadap human error ini adalah menyebabkan data inkonsisten di seluruh departemen, misalnya kayak perbedaan antara stok fisik dan catatan akuntansi. Dan kemudian permasalahan yang ketiga itu adanya keterlambatan layanan pelanggan yang mengakibatkan buruknya responsivitas dan kesalahan pemesanan yang bersumber dari data internal yang kacau, mengakibatkan peningkatan churn rate, tingkatan peningkatan langganan, dan hilangnya kompetitif edge di pasar, dan akhirnya ketidaksesuaian antara strategis bisnis dan sistem informasi. Next itu solusi sistem informasi berbasis komputer dan terintegrasi yang akan dijelaskan oleh Yohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Zahra Destiara. Saya dari Prodi Psikologi yang akan menjelaskan tentang solusi sistem informasi berbasis komputer terintegrasi. Yaitu yang pertama ada inventari sistem otomatis. Ini adalah pencatatan real time, meminimalkan overstocking dan stock out, mengoptimalkan working capital. Lalu yang kedua ada payroll. Ini adalah sistem gaji terintegrasi, otomasi perhitungan, akurasi kompensasi, percepatan cut off, time penggajian. Dan yang terakhir adalah sistem customer relationship management atau CRM.
sentralisasi data pelanggan, peningkatan personalisasi layanan, dan efisiensi penanganan trouble tiket. Dan yang selanjutnya adalah solusi sistem informasi berbasis komputer terintegrasi. Yang pertama ada efisiensi proses dan efektivitas keputusan. Dan yang kedua ada memastikan integrasi data input data. Dan yang ketiga meningkatkan kecepatan pemrosesan data secara eksponensial. Yang terakhir adalah menciptakan single source of truth yang esensial. Dan selanjutnya itu ada pelatihan brainware sebagai mitigasi risiko implementasi yang akan dijelaskan oleh Nesa. Baik, perkenalkan nama saya Nesa dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan brainware sebagai mitigasi risiko implementasi. Keberhasilan implementasi TI tidak hanya ditentukan oleh investasi hardware dan software, tetapi secara fundamental bergantung pada kapabilitas dan penerimaan penggunaan akhir atau brainware. Pelatihan yang tepat mentransformasi tugas manual menjadi prosedur berbasis sistem, secara drastis mengurangi potensi kesalahan. Di antara lain ada entry kode manual atau rawan typo menjadi barcode scanning atau mengeliminasi kesalahan pengetikan di inventaris. Selanjutnya ada perhitungan rumit manual atau validasi menjadi validasi otomatis modul payroll atau mengeliminasi kesalahan perhitungan kompensasi dan absensi. Selanjutnya ada komunikasi terputus menjadi sistem tiketing terpusat atau CRM, memastikan akuntabilitas dan follow-up keluhan pelanggan yang terstruktur. Dengan kata lain, pelatihan yang efektif mengubah fokus karyawan dari eksekusi tugas manual yang rawan kesalahan menjadi verifikasi data dan pengambilan keputusan berbasis informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dan selanjutnya itu ada pentingnya pengembangan brainware yang akan dijelaskan oleh Ica. Silakan. Baik, selamat malam. Saya Anissa Dwi Sugesti dari Prodi Psikologi. Sebelumnya, izin kamera saya dimatikan karena memang sedang bermasalah. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan pentingnya pengembangan brainware. Dari poin pertama, ada memaksimalkan ROI, yaitu Return on Investment, yaitu pengembangan brainware yang peningkatan kemampuan sumber daya manusia, membantu organisasi, dan memanfaatkan teknologi yang sudah dibeli secara optimal. Semakin terampil orang yang menggunakannya, semakin besar pula hasil dan manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan, sehingga investasi pada sistem atau software menjadi lebih efektif. Poin yang kedua ada manajemen perubahan organisasi atau OCM, yaitu setiap penerapan teknologi baru pasti membawa perubahan cara kerja. Brainware yang dilatih dengan baik akan lebih siap beradaptasi. OCM memastikan proses adaptasi berjalan lancar, meminimalkan resistensi, dan membantu semua tim memahami manfaat perubahan tersebut. Dan poin yang terakhir ada standarisasi dan integritas data. Ketika seluruh pengguna memahami cara kerja sistem dan mengikuti standar yang sama, kualitas dan konsistensi data akan meningkat. Data yang terstandarisasi dan akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kelancaran operasional perusahaan. Sudah selesai, boleh dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya ada dampak strategis dan keunggulan kompetitif jangka panjang yang akan dijelaskan oleh Nesa. Baik, selanjutnya ada dampak strategis dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Yang pertama ada peningkatan nilai pelanggan atau customer value. Penggunaan sistem CRM memungkinkan perusahaan untuk beralih dari layanan transaksional ke layanan personal dan proaktif. Sentralisasi data pelanggan memfasilitasi penanganan keluhan yang cepat dan personalisasi produk. Hal ini selaras dengan temuan literatur bahwa sistem informasi dapat menjadi diferensiator utama dalam customer relationship management. Yang kedua ada optimasi biaya operasional dan efisiensi rantai nilai atau value chain.
Otomatisasi proses menciptakan lean operation dengan menghilangkan bottleneck manual dan mengurangi biaya administratif. Khususnya, visibilitas inventaris real-time memungkinkan pengurangan holding cost dan menghindari biaya darurat akibat kekurangan stok. Efisiensi ini memperkuat posisi biaya perusahaan, menciptakan keunggulan kompetitif berbasis operasional. Dan selanjutnya itu ada contoh implementasi brandware pada CRM yang akan dijelaskan oleh Gilang. Dipersilakan. Oke, dan terakhir itu ada contoh implementasi brandware pada CRM yang akan dijelaskan oleh Gilang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arha Gilang Akbar dari Prodi Psikologi akan menjelaskan contoh implementasi brandware pada CRM. Pengumpulan data pelanggan mencatat nama, kontak, dan riwayat pembelian untuk membangun basis data yang terstruktur. Dimulai dari segmentasi pelanggan, mengelompokkan pelanggan berdasarkan frekuensi dan nilai transaksi guna menentukan strategi layanan yang tepat. Dilanjut dengan follow-up otomatis, mengirim pengingat transaksi, notifikasi promo, atau ucapan khusus melalui sistem CRM. Dilanjut dengan manajemen layanan dan komplain, mencatat setiap kekeluhan dan memastikan respon yang lebih cepat dan konsisten. Dilanjut juga dengan analisis pola pembelian, menggunakan data penjualan untuk menentukan stok, jam operasional efektif, dan strategi promosi. Begitu juga dengan program loyalitas, khususnya untuk memberikan poin, diskon, atau penawaran khusus untuk meningkatkan retensi pelanggan. Dan yang terakhir adalah integrasi multi-channel, menggabungkan komunikasi dari WhatsApp, Instagram, dan Marketplace ke satu dashboard layanan. Sekian untuk contoh implementasi. Lanjut ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.